Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua yang mengasihi Tuhan. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus yang oleh karena kasih karunia-Nya sampai saat ini kita masih boleh berjumpa, kita masih boleh dipersekutukan kembali melalui persekutuan kita pada malam hari ini. Tapi tunggu pada setiap kita boleh malam hari ini kita boleh sungguh-sungguh merindukan kehadiran Kristus melalui firman Tuhan yang sebentar kita akan dengarkan. Puji nama Tuhan, mari kita satukan hati kita untuk kita boleh berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur untuk kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kami. Jika sampai saat ini Tuhan kami boleh tetap percaya kepada Tuhan, semua karena anugerah yang daripada Tuhan. Jika hari ini kami boleh ada, semua karena anugerah daripada Tuhan. Patut kami syukuri Tuhan untuk segala berkat, nikmat, penyertaan, perlindungan yang daripada Tuhan, kasih Tuhan yang tidak pernah berkesudahan atas hidup kami ya Bapa. Ketika kami lemah, Engkau menguatkan kami. Ketika kami susah, Engkau menghiburkan kami ya Tuhan. Ketika kami dalam kebimbangan, Engkau meneguhkan kami ya Bapa. Khususnya pada malam hari ini, melalui kebenaran firman Tuhan, kami rindu setiap kami boleh diberkati oleh firman-Mu ya Bapa. Firman Tuhan Yesus yang hidup dan berkuasa, yang sanggup menyelamatkan, menolong hidup kami. Kami siapkan hati kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah pengurapan Roh Kudus mengurapi kami semua yang mendengar, bahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mendengar firman Tuhan. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Malam hari ini kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan di dalam suratan Galatia 2 ayat yang ke-20. Ya, suratan Galatia 2 ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Tema firman Tuhan pada malam hari ini adalah tanda milik Yesus. Ya, kita hari Minggu kemarin kita akan mendengar bahwa kita mendengar jaminan sebagai milik Yesus, dan malam hari ini adalah tanda milik Yesus. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya, kapan kita menjadi milik Yesus? Ya, firman Tuhan telah mengatakan bahwa melalui karya penebusan di kayu salib, bahwa Yesus telah menebus dosa maut ya manusia. Dan ketika kita mengakui dan percaya bahwa Yesus sudah mati dan bangkit, disitulah kita menjadi milik Kristus. Bahkan Roh Kudusnya yang diberikan oleh Yesus Kristus, ya, itu menjadi meterai, menjadi jaminan penuh kita menjadi milik Kristus, atau kita menjadi milik kepunyaan Allah. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, namun di sini tentu kita telah mendengar minggu kemarin firman Tuhan bahwa jaminan menjadi milik Yesus, ya, bahwa setiap kita yang telah menerimanya dan percaya, respon kita percaya kepada Yesus, maka kita memperoleh jaminan penuh atas milik Yesus. Ya, tentu tidak perlu kita ragukan lagi ketika kita menjadi milik Yesus. Telah banyak dipaparkan bahwa tidak hanya jaminan hidup di bumi, namun terlebih adalah jaminan hidup yang kekal, yaitu barang siapa percaya kepada Yesus, aku akan berikan hidup yang kekal. Ya, itu jaminan sebagai milik Kristus seutuhnya. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, namun sebagai milik Kristus, sebagai orang yang percaya, sebagai orang yang telah mengenal ya, Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, Juru Selamat sebagai orang yang percaya, setiap pribadi kita harus memiliki satu tanda-tanda. Ya, jangan sampai kita sama dengan dunia ini. Harus ada perbedaan. Kita milik Kristus,
ketika kita milik dunia itu ada tanda-tanda. Oleh sebab itu malam hari ini Rasul Paulus telah menyampaikan kehidupannya, bahwa dikatakan bahwa namun aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri hidup. Ketika kita menjadi milik Kristus, ya, ada perubahan. Jadi yang pertama adalah tanda sebagai milik Kristus adalah mereka memiliki perubahan hidup, ya, perubahan karakter hidup, ya. Jadi untuk apa kita mengalami perubahan, ya, Bapak Ibu saudara-saudara terkasih? Tentu untuk kita menjadi serupa dengan Kristus. Di dalam Roma 8 ayat 29 dikatakan bahwa sebab semua yang dipanggil dan dipilih itu menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Ini tujuan kita. Selagi kita masih ada di bumi ini kesempatan bagi kita untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, yaitu yang sulung. Sehingga setiap orang harus mengalami perubahan hidup. Di dalam Galatia 5 ayat 24 dikatakan, Galatia 5 ayat 24, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya, ya. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Yang pertama harus mengalami perubahan hidup, ya. Ketika kita menjadi orang percaya, kita telah memberikan diri kita kepada Kristus sepenuhnya. Kita mau mati akan dosa. Oleh sebab itu ada setiap kita memberi diri untuk dibaptis, yaitu sebagai tanda pertobatan. Namun tidak hanya sekedar dibaptis, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih, bahkan anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan, yang telah memberi diri untuk dibaptis dalam baptisan air, tetapi disertai oleh perbuatan-perbuatan, yaitu sebagai orang yang telah menjadi milik Kristus, yaitu perubahan, yaitu 180 derajat, perubahan yang totalitas, ya. Kita telah menerima sebagai tanda milik Yesus, sebagai milik Yesus kita telah menerima jaminan penuh, hak penuh bagi hidup yang kekal, ahli waris. Namun kita sebagai milik Kristus, kita juga harus memiliki tanda-tanda hidup, yaitu mengalami perubahan hidup. Dikatakan tadi Galatia 5, barang siapa menjadi milik Kristus, ia harus menyalibkan dagingnya, ya. Kita harus mati akan dosa, tidak lagi hidup seperti dahulu lagi, kata Rasul Paulus tadi katakan, ya, di dalam Galatia 2 ayat 20, namun aku hidup tetapi bukan aku lagi. Jadi hidup yang dahulu bukan itu, sekarang bukan hidup yang dulu lagi. Aku tidak sama dengan dahulu, harus mengalami perubahan pola pikir. Oleh sebab itu dalam Efesus juga dikatakan bahwa harus mengalami perubahan roh dan pikiran, berubahlah. Dengan Roma 2 dikatakan juga berubahlah dalam perubahan akal budimu, supaya kamu dapat mengetahui mana yang baik dan yang benar dan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, jadi harus mengalami perubahan melalui mindset kita, pikiran perasaan, kehendak, keinginan kita. Ya, dahulu manusia lama kita, ya, manusia yang berdosa itu hanya hidup oleh daging, ya, hanya memenuhi keinginan daging. Itulah sebabnya bahwa barang siapa milik Kristus harus menyalibkan dagingnya. Mengapa? Karena ketika kita hidup di dalam daging adalah keinginan daging. Maka keinginan daging adalah maut, dosa. Ya, Bapak Ibu Saudara. Jadi kita sekarang berubah. Tanda kita sebagai milik Kristus, kita harus memiliki karakter Kristus, di mana hidup di dalam roh, hidup di dalam pimpinan roh, tidak hidup di dalam daging, namun hidup dalam pimpinan roh. Ya, karena Yesus adalah roh. Oleh sebab itu setiap kita yang menjadi milik Kristus itu harus hidup di dalam pimpinan Roh Kudus. Bapak Ibu saudara-saudara dikasih Tuhan, bahkan di dalam 1 Korintus 6 ayat 20 dikatakan, sebab itu telah dibeli dengan harga yang lunas dibayar. Oleh sebab itu permuliakan Tuhan dengan tubuhmu,
Kita harus menanggalkan segala dosa-dosa kita, keinginan-keinginan daging kita, nafsu kita yang cenderung membuat kita sesat. Ada banyak orang-orang yang percaya kepada Kristus ya, ini kembali terseret oleh karena keinginan-keinginan daging, hawa nafsu. Ya, ketika kita menjadi percaya milik Kristus, bukan berarti kita tidak bisa berbuat dosa. Kita masih bisa. Namun Tuhan telah memberikan penolong bagi kita, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus diberikan untuk menolong kita supaya kita boleh hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Mengurapi kita, memampukan kita. Roh Kudus akan terus memimpin, mengajar, menginsafkan, menyadarkan kita ketika kita salah. Namun sebagai milik Kristus kita juga harus meresponi, kita harus peka, kita harus sadar, dan kita mau melakukan. Memang tidak mudah ya hidup untuk menyalibkan daging kita. Namun Roh Kudus akan memampukan kita. Kita pasti bisa ya untuk menjadi serupa dengan Kristus, memiliki karakter Kristus. Di dalam Galatia 5 ayat 22, buah-buah roh. Ya, nanti dibaca di rumah. Apakah setiap pribadi kita memiliki karakter-karakter Kristus? Apakah kita mengalami perubahan hidup? Ya, seperti Rasul Paulus katakan, namun aku hidup bukan aku lagi. Ya, harus mengalami perubahan Bapak Ibu Saudara-saudara ya, harus mengalami pembaharuan, bahkan menaruh pikiran dan perasaan kita yang terdapat juga di dalam Kristus. Itu yang disampaikan yang terdapat di dalam surat Filipi 2 ya, ayat yang kelima. Tujuan jadi perubahan ya, itu menjadi serupa dengan Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, yang kedua adalah menyalibkan daging kita. Ya, yang pertama adalah menyalibkan daging kita. Yang kedua ya adalah kita harus mengikut Kristus. Mengikut Kristus. Ya. Di dalam Matius 10 ayat 38 dikatakan, barang siapa tidak memikul salibnya dan tidak ikut, barang siapa tidak memikul salib dan tidak menyangkal, ya, ia tidak layak bagiku. Ya, jadi setiap kita harus mau menyalibkan. Setiap kita harus mengikuti apa yang menjadi keinginan Kristus. Bapak Ibu Saudara ya. Mari kita baca di dalam Matius 10 ayat yang ke-38. Ya. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Jadi yang kedua harus mengikuti Yesus. Mengikuti Yesus berarti kita harus tunduk, taat akan setiap perintah-perintahnya. Ya, coba kita baca di dalam Ulangan. Ya. Ulangan 13. Ayat yang keempat, Ulangan 13 ayat yang keempat, Tuhan Allahmu harus kamu ikuti, kamu harus takut akan Dia, kamu harus berpegang pada perintahnya, suaranya harus kamu dengarkan, kepadanya harus kamu berbakti dan berpaut. Nah, di sini mengikut Kristus berarti kita harus takut, ya, dikatakan itu. Kamu harus takut akan Dia. Kita harus takut. Kita harus berpegang kepada setiap perintahnya. Beberapa minggu yang lalu saya sudah sampaikan bahwa setiap kita yang memiliki tanda hidup yang baru adalah melakukan perintahnya. Ya. Lalu dikatakan mendengar suaranya. Dan kamu harus berbakti. Mengingat akan kebaikan Tuhan. Selalu mengucap syukur, menyembah Tuhan, mengagung-agungkan nama Tuhan, dan berpaut kepada Tuhan, kepada Allah kita yang hidup. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih, bahwa setiap kita yang telah menjadi milik Kristus, bahwa hidup kita bukan milik kita lagi, namun menjadi milik Kristus. Katakan bahwa kita adalah milik Yesus. Jadi dikatakan di dalam Galatia 2 ayat 20 tadi dikatakan, namun aku hidup tetapi bukan aku lagi yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Ya. Karena Kristus hidup di dalam kita, maka kehidupan kita itu mencerminkan kehidupan Kristus. Ada
kehidupan Kristus. Ya, karakter Kristus itulah yang membuat kita menjadi serupa dengan gambaran Kristus. Itu yang Tuhan kehendaki. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudara. Jadi menjadi milik Kristus tandanya setiap kita harus seperti Kristus, menjadi hamba yang setia, melayani, ya. Hidupnya harus melayani, hidupnya harus mempermuliakan Tuhan. Dikatakan bahwa hidupku bukan aku lagi tapi Kristus. Fokus kita bukan lagi kepada diri kita sendiri, kepada keinginan kita, daging kita. Kita tidak hanya memikirkan soal kehidupan kita, apa yang kita makan, minum, pakai, bagaimana menyelesaikan masalah ini, bagaimana ini. Namun kita tidak pernah memikirkan perkara-perkara Kristus. Kita tidak pernah lagi berpikir tentang Kristus. Nah, mari kita mau belajar seperti Kristus. Dia telah mengosongkan diri, ya, menjadi hamba, mengabaikan haknya sebagai milik yang harus dipertahankan. Rasul Paulus mengatakan di dalam Filipi pasal 3 ayat 10 dikatakan, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dengan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya untuk menjadi serupa dengan Kristus, ya. Serupa dengan penderitaan dalam kematiannya yang menjadi serupa dengan Kristus. Keinginan kita, bagaimana kita memiliki keinginan untuk menjadi serupa. Keinginan kita, bagaimana keinginan kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Bagaimana supaya jiwa-jiwa boleh banyak diselamatkan. Bagaimana keluarga kita boleh diselamatkan. Melalui kehidupan setiap pribadi, suami, istri, anak-anak. Mari kita saling melayani satu dengan yang lain. Ya, tidak lagi pusing dengan sekolah perkara-perkara duniawi, tapi kita mau belajar satu dengan yang melayani jiwa-jiwa. Mari kita mau belajar. Ya, jadi tanda menjadi milik Kristus tadi mengalami perubahan hidup dan hidupnya harus melayani Tuhan. Hidupnya untuk mempermuliakan Tuhan. Saudara dan saya adalah bangsa yang kudus, yang dipanggil dan dipilih oleh Tuhan menjadi imamat yang rajani, menjadi pelayan-pelayan Tuhan, menjadi imamat, menjadi imam-imam. Untuk apa Bapak Ibu Saudara-saudara? Untuk memberitakan perbuatan Tuhan yang ajaib, yang telah membawa kita keluar dari kegelapan ini kepada terangnya yang ajaib. Setiap kita harus menjadi seperti Tuhan ini. Bahwa setiap kita adalah garam dunia. Bahwa setiap kita adalah terang dunia. Kita harus menjadi berkat, menjadi dampak, ya, bagi bangsa, bagi dunia ini, di mana kita saat ini ditempatkan. Dimanapun saudara dan saya ditempatkan, marilah kita boleh memiliki tanda-tanda sebagai milik Kristus. Ya, mau kita di dalam kehidupan kita, mulai kita harus memberi diri kita, menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Kristus, ya, kepada kehendak Kristus, ya, bahwa ada jaminan hidup yang kekal. Kita tidak perlu takut lagi Bapak Ibu, ya, apapun itu yang saudara perlukan saat ini, Tuhan tahu apa yang Bapak Ibu saudara perlukan. Tuhan lebih tahu, bahkan apa yang tidak pernah timbul, ya, dalam hati, dalam pikiran kita. Tuhan pasti akan menyediakan, yaitu Yesus Kristus, yaitu Roh Kudus yang melebihi dari segalanya. Roh Kudus akan mampukan kita, memberikan kekuatan, memberikan jalan keluar dengan hikmat-Nya. Ya, itulah yang terpenting adalah bagaimana kita harus hidup sebagai milik Kristus, yaitu kita harus mau mematikan atau menyalibkan daging kita. Kita harus mengikuti Yesus. Pribadi menjadi pengikut-pengikut yang setia kepada Tuhan. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, biarlah firman Tuhan pada malam hari ini mengingatkan kita kembali sebagai milik Kristus, sebagai ahli waris Allah, ya, pemegang janji itu. Kita boleh memperbaiki kehidupan kita. Biarlah hidup kita boleh berpadanan dengan Injil Kristus. Filipi 1 dikatakan, ya, hidup kita harus memiliki berpadanan dengan Injil Kristus. Selagi masih ada kesempatan, ya, kita masih diberikan kesempatan untuk kita boleh terus menjadi serupa dengan gambaran Kristus. Puji nama Tuhan Yesus. Biar Roh Kudus senantiasa menolong kita,
memberikan kekuatan bagi kita. Jangan pernah putus asa, jangan pernah kita menyerah. Ya, kita akan bersama-sama bertumbuh, kita akan bersama-sama terus mengalami perubahan untuk mengubah bangsa ini, untuk mengubah dunia ini. Di nama Tuhan Yesus membawa satu perubahan hidup. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan kasih dan rahmat-Nya bagi kami ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan jikalau malam hari ini kami boleh diingatkan kembali bahwa setiap kami adalah milik Kristus. Ada jaminan penuh ya Bapa. Ketika kami telah menjadi milik Kristus, kami akan menerima penggenapan janji Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, ketika kami boleh hidup di dalam dan Engkau ada di dalam kami Tuhan Yesus. Apapun yang kami inginkan ya Tuhan, firman-Mu berkata, maka Engkau akan memberikan ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan senantiasa menolong kami, mengingatkan kami kembali supaya hidup kami boleh berpadanan dengan Injil Kristus, supaya hidup kami menjadi seperti hidup Kristus, mencerminkan kasih yang daripada Tuhan, supaya bangsa-bangsa ini boleh mengenal Engkau, supaya seluruh keluarga kami boleh mengenal Engkau ya Bapa Surgawi. Kuatkan dan teguhkan iman percaya kami ya Bapa Surgawi. Peliharakan roh jiwa kami, kiranya boleh terpelihara sempurna di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jangan biarkan kami menyimpang ke kanan dan ke kiri. Jangan biarkan kami terseret oleh keinginan dunia ini Bapa, keinginan daging kami Bapa. Biar kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang berkenan menjelang kedatangan Tuhan Yesus. Kami boleh didapati setia, menjadi pengikut Kristus yang setia ya Bapa Surgawi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan, Tuhan Allah yang Maha Tahu. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau telah menyediakan segala apa yang kami perlukan. Engkau mencukupkan ya Bapa. Bahkan ketika kami lemah Engkau menguatkan. Ketika kami sakit Engkau yang menyembuhkan ya Bapa. Ketika kami susah Engkau berikan penghiburan ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan tubuh jiwa roh kami Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Karena kami yakin dan percaya kami aman dalam perlindungan Tuhan. Khususnya pada malam hari ini di mana sebentar kami akan beristirahat. Kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan kasih-Mu. Bahkan kami yakin dan percaya berkat Tuhan turun atas setiap kami ya Bapa. Ya, kami telah mendengar firman Tuhan. Setiap kami yang telah percaya dan mengasihi Tuhan Yesus, kami yakin dan percaya berkat Tuhan turun atas orang-orang yang benar, mengikuti orang-orang yang benar ya Bapa. Serahkan kehidupan setiap rumah tangga, pribadi lepas pribadi ke dalam tangan kasih-Mu Bapa. Engkau memberkati pendidikan anak-anak kami. Engkau memberkati pekerjaan setiap kepala rumah tangga maupun anak-anak kami yang belum mendapatkan pekerjaan. Tuhan boleh Tuhan tolong supaya boleh mendapatkan pekerjaan. Yang ingin mencari pekerjaan yang baru, Tuhan buka jalan ya Bapak. Yang ingin membuka usaha, Tuhan berkati, Tuhan tolong campur tangan ya Bapak Surgawi. Yang membutuhkan modal usaha, Tuhan juga yang menyediakan ya Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati para orang tua kami yang sudah lanjut usia, para janda, kiranya Tuhan memberikan kekuatan penghiburan ya Bapa, pemulihan bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang isoman ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus ada kesembuhan ya Bapa, ada penghiburan ya Tuhan. Kami menyerahkan pekerjaan-Mu di tempat ini ke dalam tangan Tuhan, kiranya melalui umat-Mu Tuhan, banyak jiwa-jiwa boleh datang menyembah Tuhan melalui setiap firman Tuhan yang boleh disampaikan, boleh setiap umat mengalami perubahan hidup menjadi pribadi-pribadi yang mengenal Engkau, bertumbuh dewasa di dalam pengenalan akan Engkau ya Tuhan. Kami rindu Tuhan Yesus, nama-Mu ditinggikan dan diagungkan di tempat ini, dan kami yakin ketika nama-Mu ditinggikan dan diagungkan, banyak jiwa datang menyembah Engkau. Memberkati bangsa dan negeri kami Indonesia, berkati dengan keselamatan dan pertobatan ya Tuhan. Kami rindu Tuhan Yesus, bangsa negeri kami boleh mengalami pemulihan demi pemulihan ya Bapa, menerima
kemuliaan yang datangnya daripada Tuhan melalui anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang beritakan Injil Tuhan, menyerukan suara pertobatan. Pakai hamba-hambamu Tuhan, Tuhan bela, Tuhan urapi ya Bapak, biar setiap telinga mendengar dan setiap hati boleh percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan juru selamat dunia ini Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus berkati pemerintahan kami, pemimpin-pemimpin kami dari tingkat atas sampai yang terendah di mana kami berada, di RW RT. Tuhan menolong, memberkati, memampukan dengan hikmat kebijaksanaan boleh mengatur roda pemerintahan ini Tuhan dalam tuntunan Tuhan, sehingga bangsa kami boleh tercipta keamanan, kesejahteraan, ada dan kesentosaan atas bangsa negeri kami. Bangsa negeri kami menjadi bangsa yang diberkati oleh Tuhan dan bermartabat di mata bangsa-bangsa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur buat malam hari ini. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu sebelum kami berpisah satu dengan yang lain. Namun kiranya Tuhan memberkati kami ya Bapa. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita bersama-sama menerima berkat yang datangnya daripada Tuhan. Diberkatilah engkau yang datang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah rumah tanggamu, anak cucumu, diberkatilah pendidikanmu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah tangan-tanganmu, apa yang engkau buat menjadi berhasil, diberkatilah lumbung-lumbungmu, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah keluar masukmu, diberkati hidupmu supaya hidupmu menjadi berkat bagi banyak bangsa. Terimalah berkat anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan penyertaan oleh Roh Kudus menyertai saudara dan saya dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk menjemput orang-orang salehnya. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam berkat nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu saudara kasih. Selamat malam, selamat kita berjumpa kembali. Haleluya.